Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang yang soleh dan soleha. Kali ini saya akan menceritakan tentang sosok mulia sebagai penghuni langit yang tinggal di bumi. Suatu hari, rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang tamu. Namun karena saat itu Rasulullah tengah berada di medan pertempuran, tamu itu pun pergi setelah menunggu beberapa lama. Karena dia kasihan kepada sang ibu yang ia tinggal sendirian, tamu itu pun pergi dengan perasaan kecewa tanpa berhasil bertemu dengan sosok Rasulullah yang sangat ingin dijumpainya. Sesungguhnya ia ingin menunggu Rasulullah pulang dari medan perang, mengingat ia datang jauh-jauh dari Yaman. Namun ketika ia teringat dengan pesan ibundanya untuk segera pulang dan tidak berlama-lama, maka ia pun segera meninggalkan Madinah untuk kembali ke Yaman. Ketika Rasulullah datang, beliau bertanya kepada Aisyah tentang seseorang yang sempat mencarinya. Aisyah pun membenarkan bahwa ada seseorang yang berasal dari Yaman yang mencari beliau. Namun karena terlalu lama menunggu, ia pun memutuskan kembali ke Yaman mengingat ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan ditinggal sendirian di rumah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah bahwa orang tersebut adalah penghuni langit. Beliau pun menjelaskan di depan Aisyah dan para sahabat, "Jika kalian ingin menjumpainya, perhatikanlah telapak tangannya. Ia mempunyai tanda putih di sana dan hendaklah kalian meminta doa serta istighfar darinya, karena sesungguhnya ia adalah penghuni langit, bukan penduduk bumi. Jika dia berdoa, pasti dikabulkan," kata Rasulullah. Kelak pada hari kiamat, ketika semua ahli ibadah dipanggil untuk memasuki surga, pemuda itu justru dipanggil agar berhenti terlebih dahulu untuk memberikan syafaat, karena ternyata Allah memberinya izin untuk memberi syafaat. Siapakah dia? Dialah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang lahir pada tahun 594 Masehi dan meninggal pada tahun 657 Masehi atau 37 Hijriah. Beliau adalah seorang tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah namun tidak sempat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uwais Al-Qarni berasal dari penduduk Harn, Barek, Asir, wilayah Arab Saudi dekat perbatasan Yaman. Uwais Al-Qarni, pemuda tampan dengan rambut kemerah-merahan dan berpundak lapang panjang. Dia adalah seorang yatim yang hanya tinggal berdua dengan ibundanya yang telah renta serta lumpuh. Setiap hari, ia menggembala domba milik tetangganya dengan upah yang hanya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dan apabila ada kelebihan, ia gunakan untuk membantu orang yang lebih membutuhkan. Pakaiannya pun hanya 2 helai. Tak banyak orang yang mengenal Uwais secara pribadi, bahkan lebih banyak yang mengolok-olok menuduhnya sebagai tukang tipu dan berbagai bentuk penghinaan lain terhadapnya. Akan tetapi Uwais adalah pemuda soleh yang sangat mencintai Rasulullah dan menghormati ibundanya. Dia bahkan tak menghiraukan apa-apa yang menimpa dirinya atas perbuatan orang lain. Hanya saja dia merasa amat sedih ketika melihat tetangganya sering berjumpa dengan Rasulullah, sedangkan dia belum pernah sekalipun. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni mendengar bahwa Rasulullah giginya patah akibat lemparan batu musuh di medan perang Uhud. Seketika itu juga, ia mematahkan giginya sendiri hingga patah. Hal itu dilakukan sebagai ungkapan cinta kepada junjungannya tersebut. Makin hari keinginan Uwais untuk bertemu Rasulullah semakin menggebu.
Hingga suatu saat, Uwais memohon izin kepada ibundanya agar pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibunya menjawab, "Pergilah wahai Uwais anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan jika engkau telah berjumpa dengannya, segeralah pulang," ujar ibunya lembut. Ia sangat memahami perasaan putranya. Uwais pun menyambut gembira izin dari ibunya. Ia segera berkemas dan berangkat ke Madinah sambil berpesan kepada tetangganya untuk menjaga ibundanya sementara ia pergi menemui Rasulullah. Namun begitu, pada akhirnya Uwais Al-Qarni kecewa sekali karena sesampainya di Madinah, sang Rasulullah yang sangat ia kagumi sedang berada di medan pertempuran. Maka ia pun segera pulang kembali ke Yaman untuk memenuhi amanah ibundanya agar segera pulang. Waktu terus berlalu, estafet kekhalifahan juga berganti. Ketika Khalifah Umar bin Khattab memerintah, maka ia pun teringat kembali dengan sabda Rasulullah mengenai Uwais Al-Qarni, pemuda rendah hati yang namanya sangat harum di langit. Sejak saat itu, setiap kali ada kafilah dari Yaman, maka Umar pun selalu bertanya tentang keberadaan Uwais Al-Qarni. Hingga suatu hari, ketika ada rombongan dari Yaman yang datang, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib berhasil bertemu dengan Uwais Al-Qarni yang sedang melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, maka Uwais Al-Qarni pun mendekati kedua sahabat Rasulullah tersebut sambil mengulurkan tangan untuk mengajak bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu segera membalikkan telapak tangan Uwais untuk melihat tanda putih yang berada di telapak tangannya, seperti yang pernah dikatakan oleh Rasulullah. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Selain itu, wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan nama Uwais. "Wahai pemuda, siapakah namamu?" Maka Uwais pun menjawab, "Nama saya Abdullah." Mendengar jawaban itu, maka Khalifah Umar pun tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Wahai pemuda, siapakah sebenarnya namamu?" Maka Uwais pun menjawab, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Demi mendengar nama itu, seketika Umar berkata kepada Uwais, "Wahai Uwais Al-Qarni, tolong bacakan doa dan beristighfarlah untuk kami." Uwais pun berkata, "Wahai Khalifah, sayalah yang harusnya meminta doa kepada Anda." Umar bin Khattab menjawab, "La, kamilah yang datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda." Akhirnya Uwais Al-Qarni berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar pun menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Namun Uwais pun menolak dan berkata, "Wahai Umar, mohon supaya hari ini saja hamba diketahui oleh orang lain. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui oleh siapapun." Ketika beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni pun meninggal. Maka penduduk Yaman pun tercengang. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya Uwais ini? Kenapa banyak sekali manusia yang datang berebut untuk memandikan dan mengantarkan hingga pemakaman? Sebab Uwais Al-Qarni yang mereka kenal hanyalah seorang fakir penggembala unta. Siapakah sesungguhnya sosok ribuan manusia yang berduyun-duyun memandikan dan mengurus jenazah Uwais?
Mereka adalah para malaikat penduduk langit yang turut bersedih dan turut mengantarkan ruh yang suci itu. Berita tentang meninggalnya Uwais Al-Qarni serta keanehan-keanehannya menjadi pembicaraan di seantero Yaman. Dan baru saat itulah para tetangganya serta penduduk Yaman tahu siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Mengapa sosok Uwais Al-Qarni istimewa di sisi Allah? Tak lain dan tak bukan karena kecintaannya kepada Rasulullah serta ketaatan dan baktinya kepada sang ibunda. Lihatlah bagaimana besar baktinya seorang Uwais kepada sang ibunda. Uwais Al-Qarni senantiasa memenuhi keinginan ibundanya. Sang ibu yang sudah tua dan renta sangat ingin sekali pergi berhaji ke Baitullah. Padahal dengan kondisi ketika itu, Uwais bahkan tidak memiliki uang sama sekali. Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan ibundanya. Dari Yaman, perjalanan ke Mekah sangat jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang yang pergi ke Mekah pun biasanya menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan agar ibunya bisa berangkat ke Tanah Suci. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Bahkan penduduk sekitarnya menganggap Uwais sebagai pemuda yang gila. Namun Uwais tak peduli dengan semua itu. Ia tetap menggendong sang anak lembu naik turun bukit. Setelah 8 bulan, berat lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Saat tiba musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di Tanah Suci, Uwais Al-Qarni dengan tegap menggendong ibundanya untuk melakukan wukuf di Arafah dan tawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, air mata sang ibu mengucur deras. Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Lalu sang ibunda bertanya, "Wahai Uwais, kenapa kau hanya berdoa untuk ibumu? Bagaimana dengan dosa-dosamu sendiri? Apakah kau tidak ingin berdoa untukmu?" Tanya sang ibu heran, karena Uwais bahkan tak meminta doa apapun untuk dirinya sendiri. Maka Uwais pun menjawab, "Wahai ibuku, dengan terampuninya dosamu, maka cukuplah ibu yang akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang akan membawaku ke surga." Jawab Uwais. Itulah anak-anakku soleh dan solehah, ibrah luar biasa dari seorang Uwais Al-Qarni dengan kecintaannya kepada Rasulullah, dengan baktinya kepada sang ibunda. Itulah contoh sebagai seorang anak yang sangat berbakti dan menjalankan perintah Allah untuk melakukan birrul walidain. Semoga kisah ini bisa memberikan ibrah, motivasi, dan inspirasi agar kita semua menjadi hamba Allah yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta berbakti kepada orang tua kita. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama robayani shaghira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.